Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada suatu segitiga, berlaku hubungan semakin besar suatu sudut, semakin panjang sisi yang dihadapinya, sehingga pada segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang adalah sisi yang dihadapi sudut siku-siku, yaitu sisi miring segitiga. Maka, rumus yang didapat adalah sin A sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring segitiga sama dengan BC per AC. Dan rumus cos A sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga sama dengan AB per AC. Yang terakhir adalah rumus tan A sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring segitiga sama dengan BC per AB. Ingat, pada segitiga ABC berlaku teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita lihat pada contoh soal berikut. Diketahui tan theta sama dengan 3/4. Tentukan nilai sin theta dan cos theta. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25. Maka nilai AC yang didapat adalah 5. Maka dapat disimpulkan sin theta sama dengan 3/5 dan cos theta sama dengan 4/5. Berikut ada 2 soal, silahkan kalian kerjakan ya. Dan perbandingan trigonometri yang kedua adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Yang pertama, perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat, perhatikan gambar berikut. Apabila kalian sudah memperhatikan gambar berikut, maka perhatikan segitiga BDC berikut. Diketahui tan theta sama dengan 3/4. Tentukan nilai sin theta dan cos theta. Dengan teorema Pythagoras diperoleh rumus CD sebagai berikut. CD sama dengan akar BC kuadrat dikurangi BD kuadrat, di mana didapat akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Dengan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka diperoleh sin 30 derajat sama dengan BD per BC sama dengan setengah. Cos 30 derajat sama dengan CD per BC sama dengan setengah akar 3. Dan tan 30 derajat sama dengan BD per CD sama dengan sepertiga akar 3. Serta sin 60 derajat sama dengan CD per BC sama dengan setengah akar 3. Lalu cos 60 derajat sama dengan BD per BC sama dengan setengah. Yang terakhir tan 60 derajat sama dengan CD per BD sama dengan akar 3. Yang kedua, perbandingan trigonometri sudut 45 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 45 derajat, perhatikan gambar berikut. Nilai AC dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Perbandingan trigonometri sudut 45 derajat adalah sebagai berikut. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Lalu yang terakhir tan 45 derajat adalah 1. Yang ketiga, perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat, perhatikan gambar berikut. Apabila kalian sudah memperhatikan gambar berikut, maka
Untuk menentukan nilai perbandingan sudut 0 derajat digunakan titik A di mana X1 dan Y 0. A dalam kurung 1,0 maka diperoleh X1 dan Y sama dengan 0. Maka sin 0 derajat sama dengan 0. Cos 0 derajat sama dengan 1. Tan 0 derajat sama dengan 1. Serta tan 0 derajat sama dengan 0. Untuk menentukan nilai perbandingan sudut 90 derajat digunakan titik B 0,1. Maka diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Maka didapatkan sin 90 derajat sama dengan 1. Dan cos 90 derajat sama dengan 0. Dan yang terakhir tan 90 derajat tak terdefinisikan. Kalian dapat melihat nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 1 dapat disajikan dalam data berikut. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 24 meter, tentukan tinggi elang dari atas tanah. Maka dapat kita ilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Elang di atas dan kelinci di dalam lubangnya di atas tanah. Maka rumus yang dipakai kita menggunakan sin 60 derajat. Sama dengan tinggi per 24. Di mana tinggi sama dengan sin 60 derajat. Maka T atau tinggi sama dengan 24 dikali setengah akar 3. Maka tinggi elang dari atas tanah adalah 12 akar 3 meter. Berikut ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.